Chapter 591. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga orang-orang di sekitar mereka, hampir semuanya penuh dengan garis hitam. Siapa berani? Pastinya tidak ada yang berani, Andalah yang mendominasi. Secara langsung menghancurkan inti iblis dari Master tahap tengah Yuanying dan menghapus seluruh basis kultivasinya, pria yang begitu kuat, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Selain macan tutul dari tahap Yuanying, ada juga seorang pria dari tahap akhir Jidan. Begitu dia melihat bangsanya sendiri dipukuli oleh Yang Chen, dia tidak memikirkannya dan bergegas. Kebetulan Yang Chen baru saja membuang macan tutul itu ke samping dan baru saja menyelesaikan kalimat itu. Orang di tahap akhir Jidan ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Melihat Yang Chen hampir tidak siap, dia tiba-tiba merasa bahwa peluangnya sangat besar. Jari-jarinya melengkung, dan 10 paku itu tiba-tiba muncul sepanjang lebih dari 1 kaki, seperti 10 belati tajam, meraih ke arah dada Yang Chen. Ding ding ding, tubuh Yang Chen mengeluarkan suara berdenting. Adegan Yang Chen dikeluarkan isi perutnya sesuai harapan semua orang tidak terjadi. 10 paku itu berhenti di dada Yang Chen, tetapi sepertinya tertancap di dinding baja, berhenti di permukaan kulit, dan tidak bisa masuk lagi. Master panggung Jidan yang menyerang secara diam-diam dicengkeram lehernya oleh Yang Chen dan dipegang di udara dengan satu tangan. Saat tangan besar Yang Chen sedikit menegang, kaki-kaki yang tergantung di udara mulai berdetak terus-menerus, dan tangannya kembali untuk melindungi, sia-sia mencoba membuka tangan besar yang mencengkeram lehernya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tangan Yang Chen seperti besi cor, dan tidak bergerak sama sekali. Kuku panjang itu menebas lengan telanjang Yang Chen dengan liar, membuat suara berdenting, tetapi tidak ada bekas putih pun yang tersisa. Melihat pria yang ditangkap oleh Yang Chen sudah memutar matanya, menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dihirupnya. Jika kamu berani menggerakkan kakimu lagi, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki kaki. Dalam situasi seperti itu, kepala serigala yang baru saja naik dari tanah tidak berani tinggal, dan dia ingin menyelinap pergi. Yang Chen berkata dengan dingin seolah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Kepala serigala itu tampak membeku di tempat, mempertahankan postur satu kaki untuk melangkah, tak berani bergerak. Dia menelan seteguk air liur, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Sangat ringan untuk melepas tas Qiankun milik pria berkepala beruang yang tersangkut di tangannya. Yang Chen mengendurkan tangannya dan melemparkannya langsung ke sisi pria berkepala serigala itu. Di tangannya yang lain, sudah ada 2 tas Qiankun, milik manusia macan tutul dan manusia beruang. Apakah kamu ingin aku mengambilnya sendiri? Mata Yang Chen menatap pria kepala serigala itu dan memarahi. Kepala serigala tidak berani berpura-pura bodoh, dan buru-buru mengambil inisiatif melepas tas Qiankun miliknya, memegangnya dengan kedua tangan, dan dengan patuh mengirimkannya. Wajahnya dengan hati-hati terpampang senyuman, tidak lagi sombong seperti dulu. Beruang itu akhirnya melambat, tapi dia tidak berani bertindak gegabah, berdiri di sana dengan patuh. Ekspresi wajahnya sangat bersalah, sama tersanjungnya. Saya baru, dan ada banyak peraturan yang saya tidak mengerti. Yang Chen mengambil alih tas Qiankun milik pria kepala serigala itu, dan tidak peduli dengan mata di sekitarnya. Ia langsung membuka kesadaran spiritualnya dan menjelajahinya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sambil melihatnya, dia berkata, jadi, saya tidak tahu banyak aturan seperti ini. Katakan padaku, apakah ada peraturan yang harus aku ketahui namun aku tidak mengetahuinya? Petik 2. Manusia kepala serigala itu hampir berteriak. Jika dia tahu Yang Chen sangat menakutkan, dia tidak akan berani datang dan berbicara dengan Yang Chen tentang aturan dan omong kosong ini. Seorang bos di tahap awal Yuanying, dikatakan terbuang sia-sia, dan bahkan kurang dari 10 napas, kekuatan tempur yang menakutkan seperti ini, bagaimana dia bisa memprovokasinya? Itu saja, tidak lagi. Kepala serigala menangis dan dengan cepat menjawab, di masa depan, apa yang Anda katakan adalah aturannya, kami tidak memiliki aturan di sini. Pergilah. Yang Chen melihat ke atas dan ke bawah pada pria kepala serigala itu, tetapi matanya menunjukkan ekspresi puas. Dia menepuk bahu orang lain dengan tangannya yang besar dan dengan lantang memuji, ada masa depan, ikuti aku di masa depan. Ya, meskipun manusia kepala serigala juga berada di tahap awal Jidan, tapi sekarang dia tidak berani berada di depan Yang Chen. Dia buru-buru menekuk pinggangnya sedikit lagi, sehingga ketika Yang Chen menepuk pundaknya, dia tidak perlu mengangkat tangannya terlalu tinggi, jika kamu punya instruksi, si kecil ini akan segera melakukannya. Siapa itu? Yang Chen bergegas ke pria berkepala beruang yang tidak jauh dari sana dan berteriak, apakah kamu ingin bersamanya, atau ikuti aku? Ketika dia bertanya padanya, tangannya menunjuk ke manusia macan tutul yang masih pingsan di sana, dan membiarkan manusia berkepala beruang memilih. Orang-orang ini awalnya adalah gangster di pasar. Meskipun basis budidaya mereka bagus, mereka pada dasarnya didukung oleh ramuan, dan kekuatan tempur mereka tidak kuat. Mereka hanya bisa menindas generasi muda warung-warung ini di tahap pondasi. Jika mereka benar-benar bertemu dengan orang yang kejam seperti Yang Chen, mereka tidak akan memiliki kesombongan. Yang Chen membiarkannya memilih, pria berkepala beruang itu tidak perlu memilih sama sekali. Prinsip mereka adalah siapapun yang memiliki tinju terbesar adalah bosnya. Jika pria berkepala beruang itu tidak bergegas keluar terlalu cepat, dia tidak akan mau keluar. Sekarang Yang Chen hampir membunuhnya dan memberinya kesempatan. Jika dia tidak tahu siapa yang harus dipilih, maka dia bisa jadi bodoh. Hampir seketika,
Pria berkepala beruang itu berlari dan berdiri di belakang Yang Chen dengan tatapan setia. Tidak terlihat bahwa beberapa lusin napas yang lalu, dia masih mengikuti yang lain. Ambillah, dan buka matamu di masa depan. Yang Chen langsung terlempar kembali ke arah mereka oleh dua tas Qiankun. Keduanya dengan cepat mengambilnya, dan hati mereka tampak lega. Saya ingin beberapa bahan bagus, setidaknya 10 pon batu roh kelas menengah, yang memimpin. Dengan dua adik laki-lakinya, Yang Chen tidak perlu mencari-cari hal-hal baik. Kedua orang ini telah berada di area kios selama bertahun-tahun dan mereka akrab dengannya. Mereka akan memimpin. Alasan mengapa dia menyelamatkan nyawa keduanya adalah karena tidak mudah membunuh mereka di sini, dan yang kedua adalah karena ada seorang kenalan yang memimpin. Saat pertama kali tiba, Yang Chen masih belum tahu bagaimana pasar di sini. Dengan dua orang ini, Yang Chen bisa mendapatkan banyak barang bagus dengan harga yang sangat murah. Ular lokal merasa nyaman untuk melakukan sesuatu, dan segera dia membawa Yang Chen ke sebuah bilik. Pria kepala beruang tidak menunggu Yang Chen mengajukan pertanyaan, dan langsung berteriak kepada pemilik kios, "Cepat, keluarkan kristal emas giok ungu Anda, bos kami menyukainya." "Kakek beruang, ini koleksiku yang berharga, kamu tidak boleh." Wajah pemilik kios menunduk dan dia mulai mengeluh. "Kurang omong kosong, cepat keluarkan." Pria kepala beruang itu menghadap Yang Chen dengan wajah, dan menghadapi pemilik kios ini dengan wajah, langsung menamparkan kios tersebut. Di bawah paksaan dari kepala beruang, pemilik kios akhirnya perlahan-lahan mengeluarkan kristal emas giok ungu. "Sebutkan harganya." Mata Yang Chen berbinar, dan berkata langsung kepada pemilik kios. Chapter 592. 40, tidak, 35 pon batu roh kelas menengah. Tepat ketika dia mengatakan 40, pemilik kios tiba-tiba melihat beruang dan serigala telah mengangkat mata mereka, dan buru-buru mengubahnya menjadi 35 pon. Membelinya, Yang Chen terlalu malas untuk menawar. Dia langsung mengeluarkan setumpuk batu roh dari tas Qiankun macan tutul, hampir 35 pon batu roh kelas menengah, melemparkannya ke kios, mengambil kristal emas giok ungu, dan memasukkannya ke dalam cincin prestasi. Sepotong besar kristal emas giok ungu, setidaknya 3 pon, jelas merupakan harta pemurnian atribut logam. Dalam pelelangan para pembudidaya dataran tengah, sama sekali tidak masalah menjualnya seharga 3 pon batu roh kelas atas. Hanya ada 35 pon batu roh kelas menengah di sini, itu terlalu murah untuk diberikan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan batu roh. Pemilik kios melihat tumpukan batu roh ini dan langsung tercengang. Tapi dia dengan cepat bereaksi, seperti anjing ganas, tangannya terbuka lebar, dan dia melemparkan dirinya ke kandangnya, melindungi tumpukan batu roh. Dia takut saat berikutnya, batu roh ini akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. "Pergi, lihat yang lain." Yang Chen menjentikkan jarinya ke arah beruang dan serigala, dan dengan cepat berkata. Keduanya buru-buru pulih, dan kemudian membawa Yang Chen ke tujuan berikutnya. Dengan awal yang baik ini, tampaknya orang-orang juga menyadari bahwa meskipun Yang Chen yang baru kuat, dia bukanlah tipe orang yang akan memaksa orang untuk membeli dan menjual. Setidaknya harga yang diberikan pemilik warung sedikit lebih rendah dari harga psikologisnya, namun tetap ada untung yang kecil. Jika mereka menemui hal seperti itu lagi, akan lebih mudah untuk berbicara. Namun, di hadapan serigala dan beruang yang ganas, tidak ada yang berani menawarkan harga tinggi sesuka hati, dan harganya pun hampir sama. Yang Chen hampir tidak pernah mengubah harga. Selama itu adalah sesuatu yang dia suka, dia akan membelinya dengan rapi, lalu menjatuhkan setumpuk batu roh dan mengambilnya. Dengan tas Qiankun macan tutul, Yang Chen memiliki lapisan penutup lainnya. Setidaknya orang-orang sekarang memandangnya, dia bukan tipe orang yang punya banyak uang. Semua orang tahu bahwa dia telah merampas kantong Qiankun milik pria kepala macan tutul itu di depan mata semua orang. Dia sangat murah hati, jadi mereka semua mengira dia hanya bermurah hati dengan batu roh manusia kepala macan tutul. Tidak ada yang mencurigai hal lain. Yang Chen awalnya berpikir bahwa dia harus menghabiskan waktu lama untuk memakan hal-hal baik di sini sedikit demi sedikit, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang akan datang ke pintunya untuk melindunginya. Dia telah menghabiskan setidaknya puluhan kilogram batu roh bermutu tinggi untuk pembelian ini, tapi barang yang dia dapatkan sebagai imbalannya pasti bisa dijual dengan harga beberapa kali lebih tinggi di dataran tengah. Apakah ada tempat yang menjual teknik budidaya? Bawa saya ke sana. Yang Chen menyelesaikan area materi dan langsung memberitahu kedua adik laki-laki baru itu, saya masih memiliki banyak adik laki-laki yang tidak memiliki teknik kultivasi yang baik. Level kalian berdua terlalu buruk. Melihat kepintaran Anda, saya akan melakukannya juga, belilah satu untuk kalian masing-masing. Mendengar Yang Chen membeli teknik budidaya untuk mereka pertimbangkan, kepala beruang dan serigala hampir bahagia. Mereka biasa mengikuti kepala macan tutul untuk menindas pasar, tetapi kepala besar itu dikumpulkan oleh kepala macan tutul itu sendiri. Orang makan daging, mereka hanya bisa minum sup. Mereka baru saja mengganti bosnya, dan segera ada hal yang bagus. Bagaimana mungkin keduanya tidak terkejut dan bahagia? Bos, teknik budidayanya ada di gedung buku sebelah sana. Tapi, mengatakan lokasi teknik budidaya, nada suara kepala serigala berubah, dan dia berkata dengan sedikit ragu. Tapi apa? Yang Chen bertanya. Bangunan buku bukanlah tempat yang bisa kita datangi sebelumnya. Teknik budidaya di sana sangat mahal, dan orang biasa tidak mampu membelinya. Kepala serigala pertama kali menatap wajah Yang Chen dan melihat bahwa Yang Chen tidak marah karena keraguannya. Dia kemudian berkata,
kami tidak pernah berani pergi ke sana sebelumnya, jadi. Nada suara kepala serigala mengungkapkan bahwa kekuatan pembuatan buku bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Tak heran jika gedung buku menjadi tempat pencatatan warisan teknik budidaya. Itu secara alami dikendalikan oleh dua master tahap Dacheng yang menguasai aturan. Bagaimana mungkin orang biasa berani bertindak liar di sini? Belum lagi dua master tahap Jidan dari kepala serigala dan kepala beruang, bahkan jika digantikan oleh kepala macan tutul dari tahap Yuanying, dia tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Ada batu roh, apa yang kamu takutkan? Yang Chen sangat meremehkan kedua orang itu dan berkata, buka pintu untuk berbisnis, di mana alasan untuk mengeluarkan batu roh. Kami akan membeli teknik budidaya, bukan untuk membuat masalah, apa yang harus disalahkan. Tentang. Ya, bos, lewat sini. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, kepala serigala tiba-tiba menjadi tegak. Membeli sesuatu dengan serius, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekalipun latar belakang gedung buku itu besar, karena terbuka untuk berbisnis, mereka tidak bisa mengusir pelanggannya. Kawasan ini jelas berbeda dengan tempat berdirinya warung tersebut. Sebagian besar kios di sana adalah pembudidaya monster dalam tahap pondasi. Ketiganya, kepala macan tutul, kepala beruang, dan kepala serigala, cukup populer di sana. Namun, jalan di sini jauh lebih lebar, dan penjaga gerbang lebih banyak. Bahkan banyak dari penjaga gerbangnya adalah master panggung Jidan seperti kepala serigala dan kepala beruang, yang secara langsung membedakan sisi ini dan area kios. Beruang tua, serigala tua, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi, cepat kembali ke situsmu. Begitu mereka bertiga tiba di jalan ini, seseorang segera meneriaki dua orang di belakang Yang Chen, jika Anda ingin bertindak liar, pergilah ke situs Anda dan bertindak liar, jangan jatuh di sini. Area kios masih agak jauh dari sini. Apa yang terjadi di sana belum menyebar ke sini, jadi tidak ada yang tahu bahwa beruang tua dan serigala tua telah mengganti bos mereka. Penjaga itu masih waspada, dan pengingatnya juga merupakan peringatan bagi mereka berdua. Kami menemani bos untuk membeli metode budidaya. Dengan bimbingan Yang Chen, kedua orang itu tampak jauh lebih percaya diri. Mereka menegakkan punggung dan menjawab dengan lantang, apa? Apakah gedung buku masih belum terjual kepada kita? Petik 2. Tentu saja kami akan menjualnya jika kami memiliki batu roh. Mendengar bahwa mereka ada di sini untuk membeli metode budidaya dan bukan untuk membuat masalah, penjaga di sana pun menurunkan kewaspadaannya. Namun sebagian orang masih mendengar nama bos di mulutnya. Melihat beruang tua dan serigala tua benar-benar mengikuti di belakang Yang Chen, mereka memiliki keraguan tentang tempat suci macam apa Yang Chen itu, dan secara tak terduga menjadi bos baru dari beruang tua dan serigala tua. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya bertanggung jawab agar hal-hal tidak menyenangkan tidak terjadi di sini. Adapun siapa yang ingin diikuti oleh beruang tua dan serigala tua, itu bukanlah sesuatu yang harus mereka pedulikan. Penjaga toko, masalah besar akan datang. Bangunan bukunya sangat megah, diperkirakan merupakan istana yang sudah ada sejak lama. Begitu Yang Chen memasuki pintu, dia berteriak keras di dalam. Gedung buku adalah tempat yang penting, kebisingan tidak diperbolehkan. Begitu suara Yang Chen turun, suara rendah segera datang dan mengeluarkan peringatan. Bawakan metode kultivasi terbaikmu, aku ingin memilih kelompok yang cocok untuk saudara-saudaraku. Yang Chen mengabaikan suara di dalam dan kemudian berteriak lagi. Sambil berteriak, dia melemparkan tas Qiankun manusia macan tutul langsung ke meja kosong di gedung buku dan duduk di sebelahnya. Puluhan jin bisnis batu roh terbaik, apakah ada yang mengelolanya? Setelah duduk, Yang Chen berteriak ke ruang kosong lagi, dia sangat arogan. Chapter 593. Beberapa lusin pon batu roh kualitas terbaik. Suara itu ragu-ragu, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Tampaknya menjadi kaya dan mengesankan ada manfaatnya menjadi kaya dan mengesankan, setidaknya bisa membuat beberapa aturan menjadi kurang penting untuk sesaat. Meskipun beruang dan serigala tidak mengetahui berapa banyak batu roh yang dimiliki manusia kepala macan tutul, mereka juga tahu bahwa dia tidak akan pernah memiliki begitu banyak batu roh kualitas terbaik. Mendengarkan keributan Yang Chen, keduanya diam-diam berkeringat. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun, apakah itu Yang Chen atau gedung buku, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Seorang lelaki tua berjanggut panjang perlahan keluar dari belakang. Dia memegang tongkat yang sepertinya sudah lama ada di sana. Kruk itu seharusnya patah dari dahan pohon. Bahkan tidak dipangkas, dan masih mempertahankan tampilan cabang. Namun tempat diadakannya sudah terang benderang, dan belum diketahui sudah berapa lama dimainkan. Melihat lelaki tua itu, mata Yang Chen langsung tertuju pada tongkat penyangga. Tampaknya tongkat itu adalah cabang biasa, tetapi Yang Chen menemukan bahwa itu jelas merupakan cabang dari kayu hati besi. Ini adalah hal yang bagus untuk menyempurnakan senjata sihir atribut kayu, hampir mendekati kayu ilahi penglai. Bentuk kruknya adalah bentuk alami dari dahan, tetapi siapapun yang percaya bahwa kayu ini tidak dikorbankan adalah orang bodoh. Namun, tidak seperti kultivator manusia, kultivator monster lebih memilih untuk mempertahankan bentuk alami dari kayu hati besi ini, daripada mengorbankan pemurniannya menjadi bentuk pedang terbang. Apakah ada masalah besar? Orang tua itu duduk dengan gemetar, melirik saku di depan Yang Chen, dan bertanya pada Yang Chen. Suaranya tidak tinggi, tidak kasar, tapi sangat damai. Junior ini ingin membeli metode budidaya tingkat tertinggi. Yang Chen tidak sopan. Di sini, di ras monster,
Kesopanan yang rumit dan sepele tidak ada artinya, tapi lebih efisien jika terus terang. Apakah ada rekomendasi dari penguasa kota? Orang tua itu tidak mengangkat kelopak matanya dan bertanya langsung. Tidak, Yang Chen menggelengkan kepalanya, junior ini baru saja datang ke kota, dan ini membuka mata. Pernyataan ini sangat umum. Sebagian besar pembudidaya iblis asing datang ke sini di bawah bimbingan orang lain. Mereka datang ke sini untuk mencari perkembangan yang lebih baik, lingkungan, metode budidaya, artefak, dan sebagainya. Di sini, mereka hampir bisa menemukan yang terbaik dari para penggarap iblis. Oh, orang tua itu menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak memilikinya, maka akan sedikit mahal untuk membeli teknik budidaya. Senior, tolong sebutkan harganya. Yang Chen mengira mustahil membelinya tanpa rekomendasi penguasa kota. Pada akhirnya, harganya hanya sedikit mahal. Masalah yang bisa diselesaikan dengan batu roh bukanlah masalah sama sekali. Kamu menggunakannya. Kali ini, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Yang Chen. Bahkan keinginan spiritualnya mengalir keluar dan menyentuh keinginan Yang Chen. Junior ini ingin menggunakannya. Selain itu, saya juga ingin membelikannya untuk saudara-saudara saya. Yang Chen tidak menyembunyikan nafsu makannya sama sekali. Kalau tidak, bagaimana ini bisa dianggap sebagai bisnis besar? Anak sapi kecil, izinkan saya memikirkan metode budidaya yang cocok. Orang tua itu memejamkan mata dan mulai merenung. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apa yang temanmu butuhkan? Pohon tua, pohon kecil, ular beludak, dan kalajengking pasir. Yang Chen menghitung iblis pohon tua Gui Sanyu, Sikui dan Siesa, serta pohon cemara yang akan dia menangkan di masa depan. Akhirnya, dia menambahkan dua lagi, dan keduanya. Dua yang terakhir, tentu saja, mengacu pada serigala dan beruang. Kedua orang itu tidak berani bermimpi membeli metode budidaya tingkat tertinggi di gedung buku. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, seluruh tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Mereka, orang tua itu melirik mereka dan menggelengkan kepalanya, fondasinya terlalu buruk. Untuk meningkatkan basis budidaya mereka, mereka telah mengambil banyak hal yang berantakan. Wilayah mereka juga terkonsolidasi. Anda dapat membunuh mereka dengan santai. Metode budidaya tingkat lanjut, tidak cocok. Petik 2. Kata-kata lelaki tua itu seperti sesendok air dingin, langsung dituangkan ke kepala serigala dan beruang. Mereka mengira di area warung, di mata lelaki tua itu, mereka hanyalah dua sampah, tak tertahankan, bahkan cara budidayanya pun tidak cocok. Kalau begitu temukan metode budidaya peletakan pondasi yang terbaik. Basis budidaya bukanlah masalah besar. Apa bedanya? Yang Chen berkata tanpa peduli. Kedua orang ini awalnya hanya pelengkap. Memberi mereka sejumlah keuntungan berarti membuat mereka bekerja untuknya dengan sepenuh hati, bukan untuk membangunnya. Itu dia, orang tua itu bertanya lagi. Jika ada, yang terbaik adalah memiliki metode penanaman kesadaran spiritual. Yang Chen akhirnya menambahkan satu kalimat. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator monster, memiliki kesadaran spiritual yang kuat adalah hal yang baik. Tentu saja diperlukan cara budidaya seperti itu. Pohon tua dan pohon kecil boleh dimanfaatkan, tapi karena ada yang tua dan muda, harus ada landasan dan cara budidayanya yang maju. Ditambah metode budidaya lanjutan ular beludak, metode budidaya lanjutan kalajengking pasir, dan dua metode budidaya peletakan pondasi serigala dan beruang, total ada 3 metode budidaya tingkat lanjut dan 3 metode budidaya peletakan pondasi. Orang tua itu dengan cepat mengutip Yang Chen, tambahkan metode budidaya untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, 7 jenis metode budidaya tingkat lanjut dan metode budidaya kesadaran spiritual adalah 5 pon batu roh kualitas terbaik, 3 lainnya masing-masing 1 pon, 23 pon batu roh kualitas terbaik. Mendengarkan harga yang dikutip lelaki tua itu, beruang dan serigala langsung terpana. Dengan harga yang begitu mahal, meskipun mereka menyapu barang-barang di area kios, mereka mungkin tidak mampu membeli metode budidaya yang begitu banyak. Mereka tidak bisa tidak melirik Yang Chen. Di satu sisi, mereka mengharapkan Yang Chen membelinya, di sisi lain, mereka khawatir Yang Chen tidak mampu membelinya. Yang Chen hampir tidak pernah kekurangan batu roh. Sejak terakhir kali dia dikejar oleh Luo Yuan, Yang Chen hampir menghabiskan 3 buah batu roh kualitas terbaik. Ketika dia kembali, dia menambahkan sejumlah besar dari sangguan Feng. Terlebih lagi, setelah membunuh begitu banyak orang, orang-orang itu memiliki banyak batu roh di tubuh mereka. Meskipun 23 pon batu roh kualitas terbaik itu banyak, di mata Yang Chen, itu bukan apa-apa. Tentu saja, Yang Chen tidak mungkin membawa semua batu roh kualitas terbaik. Segera, tas Qiankun yang penuh dengan batu roh dari berbagai tingkatan diserahkan kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tidak menyangka Yang Chen benar-benar datang mengeluarkan banyak uang untuk membeli metode budidaya. Saat dia mengambil tas Qiankun, dia tercengang. Ras monster jarang memiliki kekayaan sebesar itu. Kalaupun ada, itu bukanlah anak sapi di tahap Jidan, tapi lebih merupakan tahap Yuanying atau master yang lebih tinggi. Namun, tidak ada yang akan menanyakan asal-muasal batu roh tersebut. Karena batu roh sudah cukup, lelaki tua itu segera menyingkirkan batu roh itu dan kemudian berdiri, ikutlah denganku. Ketiganya mengikuti lelaki tua itu dan segera sampai ke dalam gedung buku. Tadi, itu hanya aula depan untuk menerima tamu, disinilah gedung buku sebenarnya berada. Tentu saja, ini masih bukan tempat menyimpan metode budidaya, melainkan tempat bagi para tamu untuk memilih.
Sederet batu giok tertata rapi di atas meja di tengah ruangan. Orang tua itu menunjuk ke sisi lain, ambil sendiri, jika Anda menginginkan metode kultivasi apapun, katakan saja, seseorang akan memberikannya kepada Anda. Chapter 594. Deretan slip giok ini adalah katalog semua metode budidaya di gedung buku. Tentunya setiap cara budidaya disertai dengan pengenalan, klasifikasi, dan lain sebagainya. Setidaknya sekilas sudah jelas apakah itu metode budidaya tingkat tinggi atau metode budidaya peletakan pondasi, dan bagaimana efeknya setelah budidaya. Langkah book building ini juga atas nama melihat peluang masing-masing orang. Padahal, hal itu masih untuk menguji visi pelanggan itu sendiri. Jika penglihatan mereka sendiri tidak bagus, dan mereka menginginkan metode budidaya kekuatan serangan tingkat tinggi, tetapi secara tidak sengaja memilih tipe pertahanan, maka mereka hanya dapat menghabiskan banyak uang untuk membelinya lagi. Ini juga merupakan cara menghasilkan uang di gedung buku. Namun, pengaturan ini pada dasarnya tidak berpengaruh pada Yang Chen. Dengan pengetahuan Yang Chen, setelah mengetahui efek kultivasi secara umum, dia pada dasarnya dapat menilai kualitas metode kultivasi. Kata, eye-catching, pada dasarnya tidak akan terjadi pada Yang Chen. Yang Chen mulai menjelajahi isi slip giok satu per satu. Ada raut keraguan di wajahnya. Sepertinya terlalu banyak pilihan dan dia tidak bisa mengambil keputusan, tapi hatinya penuh dengan kegembiraan. Tidak banyak kesempatan untuk memahami karakteristik metode budidaya ras monster. Yang Chen harus memahaminya bagaimanapun caranya. Orang tua itu sudah terbiasa dengan situasi ini. Berapa banyak pembudidaya monster yang hampir bangkrut untuk membeli metode budidaya yang cocok. Saat memilih, mereka berhati-hati seperti Yang Chen. Duduk di samping, lelaki tua itu tidak mendesaknya, tetapi sedikit menutup matanya, seolah sedang menutup mata untuk beristirahat. Yang Chen tampak sangat lambat. Butuh waktu hampir 1 jam penuh untuk memilih metode budidaya peletakan pondasi dasar. Akhirnya, dia memilih 3 di antaranya. Melihat metode kultivasi yang dipilih oleh Yang Chen, lelaki tua itu tidak terlalu terkejut. Cara budidaya peletakan pondasi dasar seperti ini, sebenarnya semua orang hampir sama. Hanya saja saat berkultivasi, mereka harus tenang dan tidak terpikir untuk mencapai langit dalam satu langkah. 3 metode budidaya yang dipilih oleh Yang Chen termasuk dalam tipe mantap. Kecepatan kultivasinya tidak akan terlalu cepat, tetapi jika dia bertahan, itu juga akan memberikan efek yang baik. Itu pasti lebih solid daripada 2 orang saat ini, beruang dan serigala, yang tidak tahu bagaimana cara berpromosi ke tahap jidan. Metode penanaman fondasi di sini sebenarnya menghabiskan 1 jin batu roh kelas atas. Tidak mengherankan jika di antara para penggarap iblis yang dilihat Yang Chen, hanya ada sedikit yang memiliki dasar yang baik. Ia menilai tidak banyak dari mereka yang memiliki metode kultivasi yang baik, namun mereka memperoleh beberapa metode kultivasi yang tidak lengkap dari luar dan perlahan-lahan mempraktikkannya. Tentu saja, meski begitu, dia jauh lebih beruntung dibandingkan mereka yang tidak memiliki metode kultivasi apapun. Belum lagi yang lainnya, bahkan jika itu adalah teknik budidaya yang tidak lengkap, kecepatan budidaya masih beberapa kali lebih cepat daripada pembudidaya iblis biasa. Dengan budidaya, seseorang bisa mendapatkan lebih banyak batu roh, dan pada gilirannya, membeli metode budidaya yang lebih baik. Adapun orang-orang yang berjuang di luar, kinerja mereka sedikit lebih baik daripada para penggarap iblis di sini. Orang-orang di luar, seperti si Kui, si Esa, dan iblis pohon tua, yang salah satu dari mereka tidak mengandalkan naluri untuk berkultivasi sedikit demi sedikit di berbagai lingkungan sulit, dan waktu yang dihabiskan hampir beberapa kali lebih banyak daripada di sini. Setelah kerja keras seperti itu, mustahil fondasinya tidak kokoh. Di dalam dan di luar kota, masing-masing memiliki keuntungan tersendiri. Hanya saja dia tidak mengenal penanggung jawab di sini, metode budidaya peletakan pondasi sangat mahal. Ini benar-benar untuk mengolah para penggarap iblis, atau untuk mengikis lapisan kulit dari mereka. Untuk metode budidaya tingkat lanjut, pilihan Yang Chen bahkan lebih lambat. Hampir kata demi kata, seolah-olah dia harus melihat semua metode kultivasi untuk menentukan metode mana yang dia inginkan pada akhirnya. Proses yang lambat dan membosankan ini memakan waktu beberapa jam lagi. Lelaki tua itu duduk di sana dengan mata tertutup sepanjang waktu, tidak bergerak sama sekali. Saat ini, kesabaran beruang dan serigala terlihat kurang. Kedua lelaki itu mulai gelisah, seolah ada jarum di bawah pantat mereka. Mereka akan melompat dan menatap Yang Chen beberapa langkah, lalu duduk lagi sambil menggaruk telinga dan pipinya sejenak. Dengan temperamen seperti itu, meskipun memang ada cara budidaya yang baik, belum tentu bisa mengolahnya dengan hasil yang baik. Yang Chen tentu mengetahui hal ini. Dengan cara yang sama, lelaki tua itu duduk di sana tanpa bergerak, tetapi dia juga mengetahui dengan jelas kinerja kedua lelaki itu. Untuk Yang Chen, dia rela menghabiskan 2 pon batu roh terbaik untuk membeli metode budidaya bagi mereka berdua, dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Dengan 2 pon batu roh terbaik ini, itu cukup untuk menyewa kamar paling melimpah di kota untuk waktu yang lama. Berkultivasi di ruangan seperti itu, efeknya jauh lebih baik daripada di ruangan paling bawah. Apakah Yang Chen bahkan tidak memahami hal ini? Yang Chen secara alami tidak mengetahui isi hati lelaki tua itu, tetapi dengan cermat membaca slip giok satu per satu. Butuh waktu sehari semalam untuk membaca seluruh isi lusinan slip batu giok tersebut. Kemudian Yang Chen duduk dan mengingat metode budidaya yang dia lihat di benaknya, dikombinasikan dengan karakteristik si Kui, si Esa, dan iblis pohon tua, dia memilih 3 metode budidaya yang paling cocok. Faktanya,
Metode budidaya ini memiliki kategori umum yang cocok untuk jenis pembudidaya iblis apa, selama dia memilih kategori ini, tidak akan banyak perbedaan. Tentu saja, metode budidaya untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, Yang Chen tidak lupa memilih. Namun, hanya ada sedikit metode penanaman untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Jenisnya hanya beberapa, dan sepertinya efeknya hampir sama. Yang Chen secara acak memilih seni rahasia Royal Spirit. Setelah mengatakan semua metode kultivasi yang dia pilih, lelaki tua itu mengangkat kelopak matanya dan bertanya dengan heran, mengapa kamu sendiri tidak memilihnya? Seni rahasia roh kerajaan ditujukan untuk digunakan oleh generasi muda junior ini. Yang Chen tersenyum dan menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu melihat ke atas dan ke bawah pada tubuh Yang Chen, dia mengangguk sedikit dan berkata, teknik pemurnian tubuh itu bagus. Kemudian dia berdiri dan berjalan langsung ke belakang, mungkin untuk memberikan metode kultivasi kepada Yang Chen. Beruang dan serigala menyaksikan lelaki tua itu menghilang di belakang, dan hampir pada saat yang sama, mereka bergegas ke sisi Yang Chen. Mereka ingin dengan cemas bertanya kepada Yang Chen metode kultivasi apa yang dia pilih, tetapi mereka dimarahi oleh Yang Chen, tenang. Jika Anda memilikinya, akan ada. Jika Anda tidak memilikinya, percuma saja merasa cemas. Petik 2. Kedua orang itu tidak berani berbicara lagi, dan duduk di sebelah Yang Chen. Meski tubuh mereka tak berani berputar lagi, namun kegelisahan dan antisipasi di wajah mereka tak bisa disembunyikan dengan cara apapun. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu keluar dengan 7 potong batu giok dan meletakkannya di depan Yang Chen. Yang Chen mengambilnya satu persatu dan memindainya dengan kasar. Dia memastikan bahwa barang yang didapatnya benar. Setelah semuanya disingkirkan, dia berterima kasih kepada lelaki tua itu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Orang tua itu tersenyum dan berkata, urus saja beberapa urusan lagi. Ini sudah menjadi tabungan generasi muda junior dan beberapa temannya. Yang Chen mendapatkan metode kultivasi di tangannya, dan tidak takut untuk mengatakan dua kata lagi kepada lelaki tua itu, jika kami harus mengurus urusanmu, kami bahkan tidak mampu untuk makan. Orang tua itu mengangguk dan berkata, semuanya tidak mudah, tapi saya tetap memberi Anda sepatah kata pun. Sekalipun Anda mempunyai cara kultivasi yang baik, jangan terlalu berambisi, membumi adalah cara berkultivasi. Petik 2. Chapter 595. Sampai dia jauh, Yang Chen masih memikirkan apa yang dikatakan lelaki tua di gedung buku itu. Kata-kata lelaki tua itu sangat masuk akal, tetapi Yang Chen tidak yakin apakah dia mengatakan ini kepada semua orang di sini, atau hanya kepada dirinya sendiri. Bagaimanapun, sekarang iblis pohon tua Sikui dan Siesa serta metode budidaya bakat monster kecil masa depan Mubo ada di tangan, Yang Chen juga menjarah sejumlah material tingkat tinggi. Selanjutnya, fokusnya adalah menemukan esensi sejati kayu pertama. Sedangkan untuk bahan yang lebih canggih di toko, Yang Chen membutuhkan jangka waktu untuk menyapu barangnya. Kalau tidak, jika dia menghabiskan banyak batu roh, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang, yang tidak baik baginya untuk menemukan esensi sejati kayu pertama. Beruang dan serigala mendapatkan metode budidaya peletakan dasar yang mereka impikan, namun mereka menghadapi masalah, yaitu ragu apakah akan menghapus basis budidaya mereka saat ini dan memulai dari awal lagi. Pada titik ini, Yang Chen tidak memberikan nasihat apapun. Dia hanya membutuhkan dua orang itu untuk melakukan sesuatu. Setidaknya saat dia membutuhkannya, kedua orang ini bisa memberinya kabar tercepat. Adapun bagaimana mereka akan berkultivasi, Yang Chen tidak peduli, semuanya terserah keinginan mereka sendiri. Kedua orang itu tidak memiliki kekejaman seperti Sun Qingsui, yang dapat sepenuhnya menghapus basis kultivasi mereka sendiri dan memulai dari awal lagi. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk meletakkan kembali fondasi basis budidaya ini. Dibandingkan dengan menghapus basis budidaya dan memulai dari awal lagi, metode ini jelas lebih memakan waktu. Namun salah satu keuntungannya adalah ia masih dapat mempertahankan basis budidayanya sendiri untuk saat ini, namun akan memakan waktu lebih lama untuk mengganti basis budidayanya sendiri. Kamar yang disewa Yang Chen telah diperiksa secara menyeluruh. Di ruangan tingkat terendah ini, meskipun kekuatan spiritual lebih berlimpah daripada dunia luar, mustahil untuk memiliki esensi sejati kayu pertama. Kamar-kamar yang lebih canggih juga sama. Satu jin batu roh bermutu tinggi bisa menyewa kamar selama sebulan. Yang Chen tidak menyangka akan ada hal yang begitu berharga. Jadi, dengan kata lain, di ruang budidaya standar ini, kecil kemungkinannya terdapat esensi sejati kayu pertama. Yang Chen tidak yakin apakah ada esensi sejati kayu pertama di kota ini, tapi selama masih ada secercah harapan, Yang Chen tidak akan menyerah. Ini adalah hutan 10.000 pohon, tempat yang paling mungkin memiliki esensi sejati kayu pertama. Tempat lain sepertinya tidak memiliki aura Feswood yang begitu kuat, mungkin ada, tapi tidak akan pernah lebih dari di sini. Tentu saja, Yang Chen tidak bisa begitu saja bertanya kepada mereka apa yang salah dengan kota itu. Dia harus berpura-pura sebentar. Oleh karena itu, dia mengeluarkan metode budidaya indera spiritual ras iblis dan berpura-pura mengolahnya sendiri. Secara relatif, teknik budidaya ras iblis masih bias terhadap ras iblis. Yang Chen hanya melihat sejenak sebelum dia menyadari masalahnya. Ini bukan berarti metode kultivasi ini memiliki kekurangan, namun secara relatif, Yang Chen memiliki metode kultivasi yang lebih efektif dari ini.
Jika mantra dan metode penjinakan binatang yang ditinggalkan oleh sapi biru digunakan pada saat yang sama, itu akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran spiritual seseorang daripada metode budidaya ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Yang Chen. Dia berpikir bahwa apa yang ditinggalkan oleh sapi biru itu hanyalah sesuatu yang memungkinkan dia untuk mengembangkan metode penjinakan binatang, namun dia tidak menyangka bahwa hal itu akan benar-benar meningkatkan kesadaran spiritualnya. Metode budidaya ini berbeda dari seni rahasia tiga kemurnian. Itu hanya beberapa suplemen. Yang Chen awalnya berpikir bahwa ini hanya akan memungkinkan dia untuk mengembangkan metode penjinakan binatang dari ras iblis, tetapi dia tidak berharap itu memiliki efek lain. Yang disebut pertumbuhan kesadaran spiritual, bagi Yang Chen, sebenarnya adalah pertumbuhan jiwa monster. Itu adalah tanduk banteng besar di lautan kesadaran Yang Chen. Alasan mengapa Yang Chen dianggap sejenis oleh ras monster adalah karena sepasang tanduk banteng yang begitu besar di lautan kesadarannya. Setelah mempelajari tentang metode budidaya ras monster untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan jiwa monster, Yang Chen memahami sesuatu yang telah diabaikan sebelumnya. Alasan mengapa dia dapat dengan mudah dilihat oleh iblis pohon tua dan Lan Yan bahwa dia bukan dari ras monster adalah karena jiwa monsternya tidak cukup kuat. Di depan monster soul mereka yang kuat, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di kota ini, ada monster race di mana-mana. Yang Chen harus berhati-hati selangkah demi selangkah, dia tidak dapat dilihat identitasnya, jika tidak, akan ada masalah besar. Orang tua di gedung buku, Yang Chen belum melihat kedalamannya untuk saat ini, karena dia tidak berani menggunakan kesadaran spiritualnya sendiri untuk menjelajahi pihak lain, dan kata-kata yang ditinggalkan oleh pihak lain ketika dia pergi sangat mudah diingat. Yang Chen bahkan tidak tahu apakah dia sudah ketahuan, tapi sekarang, Yang Chen harus memperbaikinya. Menyerap esensi sejati kayu pertama bukanlah masalah waktu yang singkat. Bahkan jika ditemukan, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk dapat mengembangkan seni rahasia sejati kayu pertama. Setelah terlihat jelas, itu tidak bisa ditebus. Yang Chen harus melakukan upaya di menit-menit terakhir dan terus mengembangkan metode budidaya ini dan metode penjinakan binatang. Untungnya, mengolah metode budidaya ini tidak memerlukan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi untuk memperkuat jiwa monsternya sendiri, jadi Yang Chen tidak peduli di tingkat ruangan mana dia berkultivasi. Ruangan ini telah disewa oleh Yang Chen setidaknya selama 1 tahun, dan hanya digunakan untuk memperkuat jiwa monster. Sejak Yang Chen berhasil mengembangkan metode penjinakan binatang, dia tidak lagi mengembangkan seni rahasia ini. Yang Chen berkultivasi kembali kali ini, tetapi dalam waktu kurang dari 2 bulan, Yang Chen merasakan efek yang kuat. Di lautan kesadaran, sebagian dari kesadaran spiritual mulai berubah menjadi jiwa monster, menguat menjadi tanduk besar. Entitas tanduknya mulai menjadi lebih kokoh, dan banyak pola seperti tanduk asli mulai muncul di atasnya. Meskipun Yang Chen tidak menggunakan metode penjinakan binatang melawan pembudidaya ras monster lainnya lagi, Yang Chen sudah merasakan bahwa dibandingkan dengan efek komunikasi awal, Yang Chen dapat menjalin hubungan dengan ras monster dengan lebih mudah, dan kesadaran yang ditransmisikan lebih jelas, dan isinya lebih detail. Dengan pemahaman ini, Yang Chen mulai mengembangkan metode penjinakan binatang dengan lebih rajin. Dalam waktu 1 tahun, jiwa monster Yang Chen saat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tanduk banteng besar itu masih berukuran sama, namun baik tanduk banteng maupun bagian tengkorak yang menyambungnya ditutupi pola yang padat. Dilihat dari kejauhan, itu adalah sepasang tanduk nyata yang diperbesar di lautan kesadaran. Yang Chen bahkan bisa merasakan kerasnya tanduknya. Dibandingkan dengan ketika Yang Chen datang ke sini, jiwa monster pasti beberapa kali lebih kuat. Sebagai jembatan yang menghubungkan kedua sisi sungai darah, karena tumbuhnya tanduk, peran yang dimainkan semakin kuat. Setidaknya sekarang, lautan kesadaran Yang Chen, tingkat keteguhannya sekali lagi meningkat 1 tingkat. Bahkan jika ada master seperti Luo Yuan yang melancarkan serangan kesadaran spiritual, Yang Chen tidak akan mendapat masalah. Puncak kesadaran spiritual tahap Dacheng awal perlahan melemah hingga pertengahan tahap awal Dacheng. Sebagai imbalan atas stabilitas seluruh lautan kesadaran, itu juga bisa membuat kesadaran spiritual Yang Chen tidak melonjak terlalu tinggi. Mengolah jiwa monster sebenarnya adalah masalah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Chapter 596. Berkultivasi selama 1 tahun penuh, Yang Chen juga berada di sini selama 1 tahun retret. Keluar dari kamar, Yang Chen memperhatikan aura beruang dan serigala. Setelah kedua orang itu mendapatkan metode budidaya yang dibeli oleh Yang Chen, mereka mengikuti Yang Chen ke kediamannya. Ngomong-ngomong, serigala dan beruang biasa mengikuti macan tutul di pasar, namun mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan. Tempat budidaya mereka juga merupakan ruangan terendah yang disewa macan tutul. Namun macan tutul itu pelit, hanya menyewa 1 bulan saja, sehingga kedua lelaki itu tidak punya tempat berteduh. Mengikuti Yang Chen, mereka hanya punya tempat tinggal. Yang Chen sedang berkultivasi di dalam, dan mereka berkultivasi di luar. Kedua orang itu tidak memikirkan niat jahat apapun, tetapi mereka memperhatikan bahwa Yang Chen semakin kuat dari hari ke hari. Kedua orang itu memikirkan nasib macan tutul itu, dan mereka tidak berani berpikir 2 kali. Selain jujur tinggal di luar, saat tinggal di kamar Yang Chen untuk berkultivasi dan menunggu instruksi Yang Chen, kedua orang itu bahkan tidak berani pergi ke pasar. Tanpa dukungan macan tutul di tahap Yuanying, kedua orang di tahap Jidan mungkin akan dihapuskan oleh beberapa monster tahap dasar yang kuat. Dari tahap Jidan Yang Chen, dia bisa melenyapkan macan tutul di tahap Yuanying.
Dapat dilihat bahwa alam saja tidak berguna, dan kekuatan tempur sebenarnya sangat penting. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa tidak sedikit orang-orang yang berada di tahap fondasi yang kuat di pasar yang bisa langsung menjungkirbalikkan mereka berdua? Ya, kamu patuh. Melihat kedua pria itu dengan hormat menunggu instruksi, Yang Chen juga sedikit mengangguk, ikuti aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saat dia mengatakan itu, ada dua keping besar batu roh bermutu tinggi di tangannya, masing-masing berukuran 5 atau 6 jin, dan dia melemparkan satu ke masing-masingnya. Kedua orang itu mengambil batu roh, dan mata mereka terbuka lebar. Mereka hampir tidak percaya bahwa mereka hanya tinggal di kamar dan menggosok kamar Yang Chen untuk bercocok tanam, dan ada manfaat seperti itu. Kamu tidak perlu pergi ke pasar lagi. Kamu tidak akan bisa membuat namamu terkenal. Yang Chen melihat ekspresi terkejut di wajah keduanya dan tertawa di dalam hatinya. Dia lalu memerintahkan, sekarang, bantu aku menyelidiki sesuatu. Ada apa? Tolong ajari aku. Serigala memiliki penglihatan lebih dari beruang, dan buru-buru membungkuk dan bertanya sambil tersenyum. Kamu familiar dengan kota ini. Bantu aku memikirkan tempat-tempat aneh. Yang Chen tidak menyembunyikan fakta bahwa dia ingin kedua orang itu melakukan sesuatu untuknya. Ia langsung menginstruksikan mereka, jika ada tempat di kota ini yang memiliki aura istimewa, semakin banyak yang Anda pikirkan, semakin banyak manfaat yang akan Anda peroleh. Begitu mereka mendengar bahwa Yang Chen hanya mencari beberapa tempat khusus di kota, serigala dan beruang hampir sangat gembira. Mereka berdua mungkin tidak punya nyali dan kekuatan untuk keluar dan mempertaruhkan nyawa, tapi mereka hanya mencari tempat di kota yang mereka kenal. Itu hanya memberi mereka manfaat. Yang Chen telah memberi mereka masing-masing 5 kati batu roh tingkat atas karena tinggal di sini dengan patuh. Jumlah ini bahkan melebihi apa yang bisa mereka peroleh dengan memeras uang dari pasar selama setahun. Jika mereka benar-benar menemukan tempat yang dicari Yang Chen, bukankah akan ada hadiah lebih banyak? Saya tidak berani berkata apa-apa lagi, hanya mencari tempat di kota, tidak ada yang lebih akrab dari kami berdua. Beruang itu terlihat jujur, hampir menepuk dadanya untuk menjamin dia bisa menemukannya. Kami tahu beberapa sekarang, apakah kamu ingin melihatnya sendiri? Serigala tidak mau ketinggalan, dan segera maju ke depan dan bertanya. Memimpin, Yang Chen juga berterus terang, dan langsung membiarkan kedua orang itu membawanya keluar. Setelah berlatih seni rahasia pengendalian binatang selama setahun penuh, Yang Chen sekarang dapat memastikan bahwa dia tidak akan mengungkapkan identitasnya di depan monster panggung Daceng Tengah. Bahkan jika itu di kota, di mana terdapat tempat khusus, Yang Chen tidak takut. Menyombongkan diri bersama kedua orang itu, Yang Chen datang ke tempat pertama dengan aura khusus yang mereka ucapkan di mulut mereka. Ini adalah bangunan yang seluruhnya terbuat dari logam. Itu tidak terlalu tinggi, tapi ada aura atribut logam yang sangat murni. Di kota hutan 10.000 pohon ini memang sangat istimewa. Aura atribut logam bukanlah yang dicari Yang Chen. Namun, tempat ini memang sesuai dengan kebutuhan Yang Chen. Setelah Yang Chen berpura-pura menjelajah di sini, dia segera menemukan bahwa ini adalah formasi yang diatur secara artifisial. Perannya adalah untuk mengumpulkan kekuatan roh atribut logam dan membiarkan beberapa monster atribut logam berkembang di dekatnya. Monster juga memiliki 5 elemennya sendiri. Tidak mungkin hanya ada satu atribut kekuatan roh di kota ini. Pengaturan seperti ini sangat sesuai dengan kebutuhan perawatan komprehensif. Sangat bagus. Yang Chen mengenali dua orang yang memimpin, yang membuat beruang dan serigala sangat senang. Apakah ini tempat yang kamu cari? Serigala bertanya lagi, dan beruang juga menunggu di samping dengan penuh harap. Jangan di sini, ganti satu. Yang Chen melambaikan tangannya untuk membiarkan keduanya melanjutkan. Selanjutnya, Yang Chen mengikuti keduanya dan menemukan beberapa tempat lain dengan 5 elemen. Atribut air, atribut api, dan atribut tanah semuanya disiapkan untuk para pembudidaya monster dengan atribut berbeda. Tempat-tempat ini memiliki suasana yang aneh, tetapi itu bukanlah tempat yang dicari Yang Chen. Apa yang dicari Yang Chen adalah tempat berkumpulnya esensi sejati kayu pertama. Sangat mustahil menemukan tempat-tempat dengan atribut ini. Namun, Yang Chen tidak melewatkan tempat-tempat ini secara langsung karena dia mengetahui keberadaan tempat-tempat tersebut. Di setiap tempat, Yang Chen secara pribadi pergi untuk menyelidikinya. Dia ingin tahu pencapaian apa yang telah dicapai oleh ras monster di kota ini, yang akan membantunya membuat penilaian yang lebih intuitif terhadap kekuatan ras monster. Tempat dengan kekuatan roh atribut kayu tidaklah istimewa, karena seluruh kota berada di bawah pohon beringin tua di hutan 10.000 pohon, dan dipenuhi dengan kekuatan roh atribut kayu yang kaya. Tempat-tempat ini bukanlah tempat yang dicari Yang Chen, yang membuat serigala dan beruang sangat kecewa. Mereka juga berpikir bahwa kali ini, hanya dalam beberapa hari, mereka dapat membawa Yang Chen ke beberapa tempat, dan mereka dapat memperoleh lebih banyak batu roh, tetapi tidak ada tempat yang ingin ditemukan Yang Chen, dan mereka juga cemas. Apakah ada tempat lain di kota ini yang suasananya aneh? Yang Chen bertanya lagi setelah melihat tanah atribut bumi. Tidak, serigala langsung menggelengkan kepalanya. Suasana aneh di kota ini hanya terjadi di beberapa tempat saja, dan tempat lain terlihat sangat normal. Ada tempat lain. Beruang itu lebih sederhana, dan berbicara tanpa berpikir, dan langsung berkata, agak berbahaya di sana. Tidak di sana. Serigala tidak menunggu Yang Chen bertanya di mana tempatnya, dan langsung berteriak, jangan di sana. Di mana? Mengapa tidak? Yang Chen tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah area terlarang di kota.
Ada yang pernah ke sana sebelumnya, dan tidak ada tulang yang tersisa, jadi sudah ditutup. Serigala buru-buru menjawab, tidak ada suasana aneh di sana, ada genangan air yang saya tidak tahu kedalamannya. Chapter 597. Kolam, tidak ada auranya. Yang Chen juga sedikit terkejut. Namun dia segera melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi dan lihat. Mustahil. Serigala dan beruang terkejut, dan serigala langsung bereaksi. Yang Chen adalah orang luar, dan dia tidak tahu seberapa kuatnya di sana. Itu bisa dimengerti. Tidak, terlalu berbahaya di sana. Serigala sepertinya berubah pikiran karena metode budidaya dasar yang dia praktikkan tahun ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menghentikannya, kamu belum melihatnya, kamu tidak tahu seberapa kuatnya. 3 leluhur tahap Yuanying telah ditelan di sana, dan tidak ada yang berani mendekat dalam jarak 100 langkah. Petik 2. Saya tidak akan masuk, saya hanya akan melihat-lihat. Yang Chen tersenyum dan berkata, bahkan jika saya melihatnya dari jarak 100 langkah, saya akan memperoleh pengetahuan. Mendengar Yang Chen tidak mau pergi secara langsung, tetapi melihat sekeliling, kedua orang itu sedikit lega. Inilah alasan mengapa mereka membawa Yang Chen berkeliling beberapa lingkaran besar sebelum bergegas. Tidak ada aura, tapi aura itu telah menelan 3 leluhur tahap Yuanying. Yang Chen semakin penasaran dengan kolam ini. Sampai saat dia melihat kolam itu, Yang Chen masih menebak-nebak apa yang bisa menyebabkan hal sekuat itu. Serigala dan beruang membawa Yang Chen ke ruangan tinggi. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini, dan tidak ada kekuatan spiritual, tetapi dari sini, pemandangan di bawah dapat dilihat secara sekilas. Kolam itu sudah terlihat, dan bisa dilihat dari jendela kamar. Serigala pergi ke jendela terlebih dahulu dan mengulurkan lengan bajunya untuk menyeka debu. Kemudian dia mengundang Yang Chen untuk datang dan menunjuk ke kolam, ada di sana. Kolam itu tidak besar, hanya berukuran 100 kaki persegi, dan warna airnya hijau tua. Tidak diketahui berapa tahun hal itu tidak berubah. Setidaknya 300 langkah dari sini, Yang Chen tidak bisa mencium baunya. Di tempat lain, hampir di mana-mana terdapat pohon yang menjulang tinggi, namun di sekitar kolam tidak ada pohon, gundul, dan terlihat sangat mendadak. Di sekitarnya tidak hanya pepohonan, tetapi juga tidak ada rerumputan, bisa dibilang tandus. Jangan gunakan indera ketuhananmu. Hati Yang Chen tergerak. Ketika dia hendak menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah, kepala serigala tiba-tiba berkata, ada 2 leluhur tahap Yuanying dan ratusan master tahap Jidan. Karena rasa ingin tahu, mereka menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajahinya. Akibatnya, mereka ditarik ke dalam kolam dan tidak pernah bangun lagi. Berdiri pada jarak ini, Yang Chen benar-benar tidak bisa merasakan aura aneh apapun. Tampaknya kedua orang itu mengatakan yang sebenarnya. Namun, Yang Chen masih penasaran. Bagaimana tempat ini bisa menjadi tempat yang berbahaya? Apakah ada sesuatu di kolam itu? Yang Chen berbalik dan bertanya, apakah ada binatang buas yang tiada taranya? Tampaknya ini adalah reaksi pertama setiap orang ketika mereka menyadari situasinya. Jika tidak ada binatang buas, bagaimana mungkin? Aku tidak tahu. Kali ini beruanglah yang menjawab dengan cepat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihatnya. Bagaimanapun, sejak awal ketika semua orang mengetahui tempat ini, mereka diperingatkan untuk tidak mendekatinya dengan santai, atau mereka akan mendapat masalah besar. Banyak master telah menghilang, dan tidak ada yang berani mengambil risiko ini. Petik 2. Apakah ada yang melihat orang yang masuk dan tidak keluar? Yang Chen bertanya lagi. Kalau belum ada yang melihatnya, dan itu hanya legenda, pasti ada cerita tersembunyi. Hampir setiap beberapa tahun, ada pria yang tidak percaya pada kejahatan dan masuk. Kepala serigala menatap ke sisi lain dan berkata, tahukah Anda, selalu ada teman yang percaya bahwa mereka adalah putra surga terpilih dan memiliki rejeki yang besar. Pasti ada hal baik yang ditinggalkan oleh pendahulu di sini, dan mereka akan melakukannya bisa mendapatkannya. Tapi mereka yang masuk tidak pernah keluar. Petik 2. Bagaimana cara mereka masuk? Yang Chen bertanya lagi. Mereka tidak percaya pada kejahatan dan masuk ke dalam, dan sesaat kemudian mereka menghilang di atas air. Kali ini digantikan oleh kepala beruang, kolam ini sangat aneh. Saat masuk tidak ada riak, dan menghilang begitu saja. Sangat tenang. Tidak ada yang berani memancing, semua orang hanya melihatnya. Bagaimanapun, saya telah melihat setidaknya 10 orang kecil masuk dan tidak pernah keluar. Petik 2. Bahkan kepala beruang berkata demikian, sepertinya situasi ini biasa terjadi. Yang Chen tidak ingin terlalu mengejutkan, dan tentu saja, dia tidak akan terburu-buru di depan umum. Dia hanya melihatnya dari jauh dan tidak berbicara lama. Yang Chen tidak bergerak, dan kepala beruang dan serigala tidak berani bergerak. Mereka juga melihat ke sisi lain, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Tapi tidak ada yang berani mengganggu Yang Chen. Yah, tempat yang aneh. Setelah sekian lama, Yang Chen menghela nafas lalu berbalik. Kepala beruang dan serigala merasa lega. Selama mereka tidak masuk, tidak akan ada masalah besar. Tidak mudah untuk bertemu dengan pria yang bersedia berinvestasi di dalamnya, dan tidak mudah untuk menghilang. Tempat lain dengan aura aneh, tidak ada lagi. Setelah kembali ke kamar sewaan Yang Chen, keduanya mencari isi perut dan mengikis perut mereka, dan tidak ada tempat lain yang memenuhi persyaratan Yang Chen. Yah, tidak apa-apa, jika kamu tidak dapat menemukannya, lupakan saja.
Yang Chen sepertinya telah melepaskan masalah ini, dan berbalik untuk menginstruksikan dua hal lainnya. Dalam waktu dekat, Anda akan pergi ke pasar dan melihat apakah ada bahan bagus, serahkan untuk saya. Ini adalah hal terbaik untuk kedua orang itu. Pasar, terutama area kios, lebih mengenalnya dibandingkan mereka. Keduanya buru-buru mengangguk setuju. Saya akan pergi ke tempat yang lebih maju untuk mundur untuk jangka waktu tertentu. Anda tinggal di sini dulu, saya sudah membayar sewa selama 10 tahun. Yang Chen menunjuk ke ruangan tempat dia berada sekarang dan meninggalkan ruangan untuk keduanya. Manfaat jatuh dari langit, ruangan ini jelas merupakan hadiah berupa banyak batu roh. Kedua lelaki itu sangat senang hingga mulut mereka tidak bisa ditutup. Mereka hanya mengajak Yang Chen berjalan-jalan di kota selama beberapa hari, dan ada manfaatnya. Bagaimana jika mereka membantu Yang Chen membeli sejumlah bahan canggih? Mereka bersemangat memikirkannya. Untuk ruangan yang lebih maju dengan energi spiritual yang lebih banyak, keduanya tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan. Kini untuk mengolah kembali cara budidaya peletakan pondasi tidak memerlukan energi spiritual yang terlalu banyak, namun memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk meletakkan kembali pondasi tersebut. Adapun Yang Chen, situasi ini lebih normal. Sebagai orang luar, untuk apa dia datang ke sini? Bukankah metode kultivasinya lebih baik, materinya lebih baik, dan energi spiritualnya lebih melimpah? Dalam aspek ini, Yang Chen sudah menguasai semuanya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa kinerja Yang Chen tidak normal. Setelah membawa Yang Chen ke ruangan tingkat yang lebih tinggi, keduanya secara pribadi mengirim Yang Chen ke kamar di lantai 2 kota, dan kemudian dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Kemunculan Yang Chen, meski merupakan kejutan paling mendalam saat mereka bertemu, juga memberi mereka harapan. Hal pertama yang dilakukan keduanya ketika mereka keluar adalah bergegas ke pasar dan meminta orang-orang yang mendirikan kios untuk meninggalkan barang-barang bagus. Tidak ada yang tahu bahwa Yang Chen sedang memikirkan tentang kolam renang. Chapter 598. Kolam yang aneh, pasti ada yang aneh. Tidak ada aura, tapi juga menjelaskan masalah lain, yaitu pasti ada sesuatu di bawah kolam yang dapat mengisolasi aura tersebut. Sayangnya, orang-orang yang turun tidak mendapatkan hasil apapun, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah. Mungkin beberapa orang sudah mengetahuinya, tapi mereka dikendalikan oleh pengelola kota, dan mungkin saja mereka tidak bisa mengatakannya. Namun menurut tebakan Yang Chen, air adalah kayu, karena tidak ada aura atribut air di sini, mungkin telah diserap oleh sesuatu, dan esensi sejati kayu pertama adalah yang paling mungkin. Namun, jika dia ingin tahu apakah ada esensi sejati kayu pertama di dalamnya, Yang Chen hanya punya satu cara, yaitu masuk dan melihatnya sendiri. Hanya saja hal ini membutuhkan banyak resiko. Perkataan beruang dan serigala tidak salah. Kolam itu telah menelan beberapa master tahap Yuanying, itu pasti terjadi. Esensi sejati kayu pertama sangat penting bagi Yang Chen. Hanya ada tempat aneh di kota ini. Tidak peduli apa, Yang Chen harus masuk dan melihat. Bagaimanapun, ada kolam aneh di kota. Jika tidak ada yang memperhatikannya, maka itu adalah hantu. Hampir mustahil untuk menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan jika Yang Chen membawa piala jasper penuangan laut, yang dapat mengisolasi eksplorasi kesadaran spiritual, itu tidak dapat menghalangi pengamatan dengan mata telanjang. Dan di sekitar kolam, pasti ada beberapa orang yang memandanginya siang dan malam. Dengan cara ini, memasuki kolam menjadi masalah besar. Yang Chen duduk di tengah ruangan, tapi dia memikirkan bagaimana mencari alasan untuk masuk tanpa dicurigai. Di tengah dilemanya, hati Yang Chen tiba-tiba tergerak. Benang kesadaran spiritual yang diatur di sekitar ruangan tiba-tiba menyadari beberapa gerakan yang tidak biasa, dan sepertinya seseorang sedang mendekat. Setelah beberapa saat, ketika orang-orang mendekat, Yang Chen benar-benar yakin bahwa seseorang sedang menyelinap. Itu bukan satu orang, tapi 4, dan keempat orang ini ternyata adalah master panggung Yuanying. 4 master tahap Yuanying dari ras monster, menyelinap di sekitar kamarnya, Yang Chen tidak bisa memikirkan mengapa mereka ada di sini. Namun, sejak pihak lain datang ke pintu, Yang Chen tiba-tiba memikirkan alasan untuk memasuki kolam. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar pintu. Bangun dan membuka pintu, Yang Chen melangkah keluar ruangan dan melihat lingkungan kosong di atas permukaan. Setelah mengamati sekeliling, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Dia mengendus beberapa kali di udara seolah ingin mencium sesuatu, tetapi pada akhirnya, Yang Chen hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Saat dia hendak berbalik dan kembali ke kamarnya, pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup. Siapa ini? Teriak Yang Chen. Pintunya tidak bisa menutup dengan sendirinya, jadi pasti ada yang sedang mempermainkannya. Anak ini masih sangat waspada. Sebuah suara datang dari atas kepala Yang Chen. Yang Chen tampak terkejut dan melompat mundur sebelum melihat ke langit. Senior, kenapa kamu datang ke pintu junior ini? Meskipun Yang Chen tampak kaget, dia tidak panik dan masih sangat tenang. Kamu melumpuhkan saudara kita, dan kamu berani menyombongkan diri di kota, kamu benar-benar tidak sabar untuk hidup. Suara lain tiba-tiba terdengar dari sisi kiri Yang Chen, sehingga Yang Chen tiba-tiba berbalik dan mengubah sudut sehingga dia bisa melihat kedua arah secara bersamaan. Jika kamu telah mundur ke kamarmu, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara aneh di belakangnya, namun, akhir-akhir ini kamu bersikap angkuh di kota, apakah menurutmu kita semua hanya hiasan? Tubuh Yang Chen mulai berputar, dan ketiga orang itu sepertinya mengelilinginya, tetapi mata Yang Chen menyapu ke arah lain.
Betapa lumpuhnya Ah Bao saat itu, kamu akan lumpuh hari ini. Di arah lain, terdengar suara aneh lainnya. Ah Bao, apakah kalian saudara dari sampah di pasar? Terus berputar, Yang Chen memasang postur waspada, tetapi dia bertanya, mengapa kedua orang itu tidak memberitahuku? Mereka, pria di atas kepalanya perlahan turun sedikit, dan mencibir, kedua sampah itu tidak tahu bahwa kita juga satu kelompok. Sebuah kios di pasar tidak sebanding dengan 5 master panggung Yuan Ying yang keluar bersama-sama. Petik 2. Ini sangat masuk akal. Itu hanya sekedar area warung, nyatanya penampakan serigala dan beruang sudah bisa diunggulkan. Sebagian besar pembudidaya monster di sana berada di tahap dasar, dan 2 master tahap jidan sudah cukup untuk menahan adegan tersebut. Ditambah dengan macan tutul di tahap Yuan Ying, hampir bisa dikatakan bahwa mereka tidak terkalahkan. Menghapus master panggung Yuan Ying, meskipun dikatakan bahwa dia telah membangun prestise, dia juga menyinggung master panggung Yuan Ying ini. Jika itu adalah kultivator monster tahap jidan umum, ini sudah menjadi masalah yang mematikan. Begitu macan tutul itu dimusnahkan, Yang Chen segera membeli sesuatu di pasar dan pergi ke perpustakaan. Kemudian dia mundur ke kamarnya dan tidak keluar. Ketika orang-orang ini menerima berita tersebut, sudah terlambat untuk memblokir Yang Chen di luar, dan peraturan kota adalah mereka tidak boleh menyakiti orang-orang di ruangan itu, tetapi orang-orang ini tidak dapat berbuat apa-apa. Belum lagi 4 master panggung Yuan Ying, bahkan jika ada 40 master panggung Yuan Ying, mereka tidak akan berani dengan mudah menantang peraturan kota. Penguasa panggung Dacheng, ditambah batasan kota itu sendiri, bahkan jika itu adalah penguasa panggung Dacheng, mereka tidak akan berani melanggar aturan dengan mudah. Tidak mudah bagi Yang Chen untuk keluar selama beberapa hari. Beberapa dari mereka mundur untuk jangka waktu tertentu, dan ketika mereka baru saja keluar, seseorang memberitahu mereka berita tersebut. Sayangnya, ketika mereka bergegas, Yang Chen sudah memasuki ruangan itu lagi. Mereka hanya bisa melakukan sedikit gerakan untuk memimpin Yang Chen keluar. Selama mereka memblokir Yang Chen dan tidak membiarkannya kembali ke kamar, semuanya akan baik-baik saja. Selain tidak membunuh Yang Chen, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Sekarang rencana ini telah berhasil direalisasikan, leluhur tahap Yuan Ying telah memblokir pintu kamar Yang Chen. Di mata mereka, Yang Chen tidak bisa kembali lagi, dia ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Kudengar kamu tidak miskin, sepertinya kita harus menerimanya. Pria yang akhirnya berbicara perlahan berjalan ke depan. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya membawa tekanan berat bagi Yang Chen. Master di atas kepalanya dan leluhur tahap Yuan Ying di arah lain juga mulai bergerak maju secara perlahan. 4 orang, dari 4 arah, mengepung Yang Chen di dalamnya. Jika kamu menginginkan kekayaanku, tukarkan dengan nyawamu. Yang Chen sepertinya telah dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan tiba-tiba mulai meletus, seperti petir di tanah, tidak diketahui berapa banyak orang di sekitar yang terbangun. Kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya melanda. Sepertinya mereka tidak menyangka Yang Chen akan membuat gerakan sebesar itu dengan suara sekeras itu. Keempat orang itu tercengang. Pada saat ini, sosok Yang Chen tiba-tiba berubah menjadi angsa terbang, dan bergegas menuju celah yang diekspos oleh keempat orang itu. Chapter 599. Arah keluarnya Yang Chen adalah ruangan yang disediakan untuk beruang dan serigala. Itu adalah kamar yang dia sewa, dan dia berhak memasuki pintunya. Selama dia bisa masuk, keselamatannya bisa terjamin. Bagaimanapun, dia telah menyewa kamar itu selama beberapa tahun. Sekalipun orang-orang ini kejam, mustahil bagi mereka untuk menjaganya selama bertahun-tahun. Keempat leluhur tahap Yuan Ying ketakutan oleh suara Yang Chen, dan mereka membiarkan Yang Chen melarikan diri, dan mereka sangat marah. Mereka tidak mau memikirkannya dan langsung mengejarnya. Sosok Yang Chen ada di depan, dan sosok 4 orang di belakang, dan mereka menghilang seperti angin dan kilat. Namun, apa yang baru saja terjadi telah menyebabkan ratusan kesadaran spiritual menyapu, dan pemilik kesadaran spiritual sepertinya sudah menebak apa yang telah terjadi. Kota itu tidak kecil, dan Yang Chen melarikan diri dengan kecepatan penuh, tetapi dia membutuhkan sebatang dupa untuk sampai ke sana. 4 leluhur tahap Yuan Ying di belakangnya, bahkan dengan semua upaya mereka tidak bisa mengejar Yang Chen. Paling-paling, mereka hanya bisa menjaga jarak dari Yang Chen. Melihat bahwa dia telah melihat rumah di sana, dan ketika Yang Chen hendak bergegas masuk, di pintu kamar, monster macan tutul yang aneh tiba-tiba muncul. Kepala macan tutul menunjukkan senyuman garang, dan menatap Yang Chen dengan kejam. Pihak lain telah mempertimbangkan bahwa Yang Chen akan melarikan diri ke sini, dan bahkan memikirkan langkah ini. Namun, monster macan tutul itu hanyalah master di tahap akhir jidan. Yang Chen mengertakkan gigi, dan arahnya tidak berubah, dan terus berlari. Pada pandangan pertama, monster macan tutul itu terkait dengan master tahap macan tutul Yuan Ying yang dihapuskan oleh Yang Chen. Melihat Yang Chen bergegas, dia tidak menunjukkan kelemahan dan langsung bergegas. Ho, tinju Yang Chen, dalam proses penyerangan, telah diayunkan, dengan teriakan yang membuat hati orang-orang menjadi dingin, menghantam master panggung macan tutul jidan. Tak mau kalah, iblis macan tutul itu juga mengulurkan tangannya. Namun, tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar macan tutul. Kuku jarinya yang tajam, yang panjangnya lebih dari 1 kaki, bersinar dengan cahaya dingin saat bertemu dengan tinju Yang Chen. Ding, tinju dan cakar tajamnya bertabrakan, mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah 2 peralatan logam bertabrakan. Kemudian, yang mengejutkan semua orang,
cakar tajam itu pecah menjadi beberapa bagian. Tinju Yang Chen tidak menghilang dan langsung menghantam tangan iblis macan tutul itu. Retakan, diiringi dengan suara patah tulang, tinju iblis macan tutul itu langsung hancur, disusul lengan, bahu, dan separuh tubuhnya. Kedua sosok itu hanya melakukan kontak dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Namun, Yang Chen bergegas dalam keadaan utuh, sementara iblis macan tutul yang menghalanginya hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa. Macan tutul muda, di belakang Yang Chen, tiba-tiba terdengar jeritan yang menyayat hati, dan kemudian tekanan besar langsung menyelimuti bagian atas kepala Yang Chen. Tubuh Yang Chen berhenti, tetapi pada saat ini, seorang ahli telah bergegas ke depan Yang Chen dan menghentikan Yang Chen. Dia tidak menyerang dari belakang Yang Chen, karena dia takut dia tidak dapat menghancurkan Yang Chen dalam satu gerakan, dan Yang Chen akan melarikan diri. Tentu saja ada pertimbangan lain. Pakar itu takut dia tidak bisa mengendalikan serangannya dan membunuh Yang Chen, yang akan berakibat sangat buruk. Tidak diperbolehkan membunuh orang di kota. Jika dia menyerang dari belakang Yang Chen, begitu dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia akan dikutuk selamanya. Dengan cara ini, mundurnya Yang Chen diblokir, dan Yang Chen hanya bisa menunggu untuk ditangkap. Yang Chen, yang terhalang dalam cara bertahan hidup, juga mulai bertarung mati-matian. Boom, pukulan lain dilontarkan, dan pukulan ini langsung mengenai sosok yang melampaui dirinya. Orang yang bergegas mendekat juga merupakan kultivator ras monster kepala macan tutul. Yang Chen bergerak di belakangnya, tapi dia berbalik dengan tergesa-gesa. Dengan keras, telapak tangannya dan tinju Yang Chen berpotongan, membuat ledakan besar. Sebuah kekuatan seberat gunung runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Setan macan tutul tidak menyangka Yang Chen akan memiliki kekuatan sebesar itu. Dengan sekali klik, bahkan dengan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, telapak tangannya masih berlumuran darah dalam sekejap, seolah-olah terkena palu besar, dan tulangnya patah semua. Untungnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera mundur, sehingga dia dapat mengimbangi sebagian besar kekuatannya, dan bagian tubuhnya yang lain tidak terluka. Namun kali ini langsung membuatnya berkeringat dingin. Anak sapi ini ternyata mempunyai kekuatan yang begitu besar. Namun, dua serangan berturut-turut Yang Chen telah memungkinkan tiga master panggung Yuanying yang mengejarnya untuk mengejar ketinggalan. Jika Yang Chen tidak pergi, dia akan jatuh ke dalam pengepungan 4 pembudidaya monster tahap Yuanying. Tanpa memikirkannya, Yang Chen sudah melarikan diri dengan panik. Banyak orang melihat adegan ini, tetapi tidak ada yang meragukan bahwa Yang Chen memiliki rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Arah pelarian Yang Chen adalah arah kolam aneh di pusat kota. Keempat pembudidaya monster tahap Yuanying tidak akan membiarkan Yang Chen melarikan diri dalam situasi ini, dan mereka mengejarnya tanpa henti. Tidak ada alat penerangan di kota pada malam hari, dan saat itu gelap. Yang Chen melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mengamati lingkungan sekitar, dan 4 pembudidaya monster tahap Yuanying jelas lebih baik daripada Yang Chen. Mereka bisa melihat segala sesuatu dalam kegelapan dengan naluri mereka. Dalam beberapa kasus, ras monster memiliki keunggulan bawaan dibandingkan manusia. Kota itu sangat besar, tetapi Yang Chen melepaskan kecepatannya dan berlari dengan liar. Tidak butuh waktu lama untuk melarikan diri dari sisinya menuju kolam. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia sudah melarikan diri ke sekitar. Tentu saja, dalam proses melarikan diri, Yang Chen juga menunjukkan kekuatannya dengan sangat tepat. Orang yang mengejar paling cepat sudah dilumpuhkan olehnya. Monster macan tutul lain di tahap awal Yuanying ditinju oleh Yang Chen setelah jeda tiba-tiba, dan tulang dada hampir patah. Untungnya ras monster paling memperhatikan pemurnian tubuh saat berkultivasi, sehingga tidak menimbulkan bencana. Namun, ia tetap tak luput dari nasib muntah darah dan terluka. Seekor anak sapi di tahap awal Jidan, di bawah pengepungan 4 pembudidaya monster tahap Yuanying dan master tahap akhir Jidan, melumpuhkan pria tahap akhir Jidan dan melukai 2 master tahap Yuanying. Jangan melihat bagaimana Yang Chen sekarang berlari untuk hidupnya, tetapi jika rekor ini dihilangkan, bukan dia yang akan kehilangan muka. Namun, 4 master panggung Yuanying harus mengalahkan Yang Chen kali ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menjelaskan kepada rekannya yang dilumpuhkan oleh Yang Chen. Hal ini juga akan membuat banyak orang di kota meragukan kekuatan mereka, yang akan mengancam lingkungan hidup klan macan tutul. Dalam hal seperti ini, mereka tidak akan pernah menganggap nyawa dan perlakuan seluruh klan sebagai lelucon. Berlari sepanjang jalan, sosok Yang Chen sudah bergegas ke sekitar kolam. Beberapa pembudidaya monster di belakangnya sedang terburu-buru untuk mengejar, tetapi mereka tidak menyadarinya. Tiba-tiba, sosok Yang Chen tiba-tiba berhenti. Kali ini, 4 tuan yang mengejarnya sedang berjaga dan mereka semua bergerak. Semua orang menahan diri, tetapi jika serangan keempat orang itu menyerang pada saat yang sama, Yang Chen pasti akan kehilangan kemampuannya untuk bertindak secara langsung. Dalam menghadapi serangan itu, Yang Chen tidak menghindar, tetapi berbalik dan bergegas menuju pria yang paling dekat dengannya. Chapter 600. Bang 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 bang, hampir di saat yang bersamaan, serangan keempat orang itu semuanya menimpa tubuh Yang Chen. Wajah Yang Chen juga menunjukkan ekspresi menyakitkan, dan darah di mulutnya disemprotkan ke wajah tuan lawannya. Karena lengah, dia disemprotkan oleh darah Yang Chen, dan kekuatan roh monster macan tutul lawannya terkejut, dan darahnya langsung terguncang, tetapi pada saat ini, Yang Chen benar-benar memeluk pinggangnya.
Bertanya-tanya bagaimana Yang Chen akan melakukan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yang Chen tiba-tiba membuka kesadaran spiritualnya dan menstimulasi sekitarnya dengan gila-gilaan. Masih dalam keadaan linglung, tiba-tiba ia melihat lingkungan sekitarnya, dan tiba-tiba hatinya hancur. Ini ternyata adalah zona terlarang kesadaran spiritual, Yang Chen justru membuka kesadaran spiritualnya dengan gila-gilaan di sini. Sebuah kekuatan besar menarik Yang Chen ke arah kolam, dan tangan Yang Chen memegang monster macan tutul yang malang itu. Keduanya berpelukan dan terbang ke dalam kolam. 3 monster macan tutul lainnya menyaksikan rekan mereka ditahan oleh Yang Chen dan jatuh ke dalam kolam bersama-sama, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan cipratan, tubuh Yang Chen dan monster macan tutul itu jatuh ke dalam air, hanya menimbulkan riak kecil, bahkan tidak ada percikan air, dan menghilang tanpa bekas. 3 sahabat monster macan tutul, di mana mereka berani menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajahi situasi rekan mereka. Master panggung Yuanying yang ditelan di sini bukanlah 1 atau 2. Semua orang mengerti bahwa begitu Yang Chen dan teman-temannya jatuh, tidak ada kemungkinan mereka keluar lagi. Meskipun Yang Chen juga sudah mati, tampaknya Yang Chen, seorang lelaki kecil di tahap awal Jidan, telah menghapuskan seorang master tahap Yuanying, menerbangkan seorang master di tahap akhir Jidan, melukai serius seorang master tahap awal Yuanying, dan melukai ringan yang lain. Master panggung Yuanying. Sekarang dia menarik master panggung Yuanying untuk mati bersama. Bagaimanapun, Yang Chen memang layak menyandang kata kuat. Pertarungan mereka telah menimbulkan keributan, dan banyak orang telah menyaksikan pemandangan ini. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Pria kecil yang gagah berani dengan masa depan tanpa batas hancur karena dia menyinggung orang-orang yang sombong ini. Tetapi lebih banyak orang yang diam-diam merenung di dalam hati mereka. Yang Chen, seorang pria kecil di tahap awal inti emas, dapat menghancurkan Yuanying, membunuh satu, dan melukai yang lain secara serius. Kekuatan klan macan tutul tampaknya tidak sekuat yang mereka tunjukkan. Tampaknya ada manfaat lain yang perlu direnungkan. Begitu Yang Chen memasuki air, dia melepaskan orang itu. Monster macan tutul di tahap Yuanying tidak sebanding dengan keputusasaan Yang Chen. Dia bahkan tidak membuka pelindung tubuh lonceng emas itu. Orang-orang itu tidak menyakitinya sama sekali. Apa yang disebut cedera dan muntah darah dibuat oleh Yang Chen sendiri. Kuncinya adalah dia sekarang punya alasan untuk memasuki kolam yang tidak akan dicurigai oleh siapapun. Meskipun ini adalah tempat yang berbahaya di mata banyak pembudidaya monster, Yang Chen percaya bahwa ini pastinya adalah tempat di mana esensi sejati kayu pertama kemungkinan besar ada. Di tempat yang berbahaya, Yang Chen tentu harus berkonsentrasi menghadapinya. Lonceng emas telah didesak secara ekstrim oleh Yang Chen. Bahkan jika itu adalah iblis pohon tua, diperkirakan tidak mungkin menyakiti Yang Chen sekaligus. Tanpa diduga, pukulan mengerikan yang diharapkan Yang Chen tidak datang. Sebaliknya, tubuhnya malah tenggelam. Meskipun benang-benang kesadaran spiritual telah dieksplorasi, namun belum tereksplorasi sampai akhir. Di dalam air, ruang lingkup eksplorasi kesadaran spiritual berkurang berkali-kali lipat. Tarikan gravitasi yang sangat besar menarik tubuh Yang Chen dan terus turun. Setelah beberapa saat, Yang Chen menemukan bahwa meskipun tubuhnya masih terendam dalam cairan, ia tidak lagi berada di dalam air. Air di kolam hanyalah penutup atas cairan tersebut. Sekarang Yang Chen dapat sepenuhnya mengkonfirmasi hal ini. Tak jauh dari situ, tubuh monster macan tutul itu masih meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari tarikan besar dari bawah. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Yang Chen tidak berpikir untuk berjuang sama sekali, jadi tidak ada cedera fisik. Sebaliknya, monster macan tutul itu terus meronta di dalam, namun ada darah aneh di tubuhnya. Yang Chen jelas bisa merasakannya dengan kesadaran spiritualnya. Cairan semacam ini lebih dapat mengisolasi kesadaran spiritual daripada air murni. Bahkan jika itu Yang Chen, dia hanya bisa mendeteksi gerakan dalam jarak beberapa kaki di sekitarnya. Kesadaran spiritualnya tidak lagi bisa dieksplorasi lebih jauh. Daya tarik besar dari bawah ini sepenuhnya ditujukan pada kesadaran spiritual. Namun, seni rahasia 3 kemurnian yang dikembangkan Yang Chen terlalu kuat. Meskipun kesadaran spiritualnya menjelajahi kolam pada awalnya dan tertarik oleh kolam tersebut, setelah Yang Chen memasuki air dan menggantinya dengan benang kesadaran spiritualnya, tidak ada perasaan terikat seperti itu. Jika Yang Chen tidak membutuhkan ketertarikan ini untuk membimbingnya, Yang Chen dapat melepaskan diri dari ketertarikan terhadap kesadaran spiritual ini kapan saja. Monster macan tutul itu tampak sangat polos. Setelah memasuki air, kesadaran spiritualnya sudah tidak terkendali, dan tidak mungkin untuk mengambilnya kembali. Sepanjang jalan, Yang Chen diam-diam menghitung kedalaman tenggelamnya, dan dalam waktu setengah dupa, dia telah tenggelam beberapa ratus kaki. Yang mengejutkan Yang Chen adalah bahwa di bawah tanah yang begitu dalam, dia bahkan kadang-kadang menyadari bahwa ada akar besar di tanah sekitarnya ketika dia kebetulan menyentuh tepi cairan. Teknik Earth Escape hanya bisa mencari kematian di sini. Dia akan langsung terkunci oleh akar tanaman yang kuat ini dan tidak bisa bergerak lagi. Dengan cara yang sama, teknik Wood Escape juga sama. Di tanah sekitarnya, terdapat kekuatan atribut logam. Logam menahan kayu, dan masuk berarti kematian. Teknik melarikan diri 5 elemen tidak dapat mencapai kedalaman ini sama sekali, dan satu-satunya jalan tampaknya adalah turun dari kolam. Namun karena belum pernah ada orang yang naik ke sana sebelumnya, tempat ini menjadi kawasan terlarang. Sejauh ini, Yang Chen belum mengetahui adanya gerakan pembunuhan.
Bahkan beberapa serangan tak dikenal yang disebabkan oleh perjuangan monster macan tutul itu terbatas, jauh dari tujuan membunuh orang. Ada banyak darah yang keluar, tapi itu hanya luka daging. Bagi seorang master panggung Yuan Ying, itu bukanlah masalah besar sama sekali. Mungkin kesadaran spiritual dirangsang dan dibuka, dan monster macan tutul juga memperhatikan situasi di pihak Yang Chen. Yang Chen tidak bergerak sama sekali, tenggelam karena gravitasi, dia sama sekali tidak terluka, dia sekarang segera belajar menggunakannya, dan tiba-tiba dia tidak lagi diserang. Kedua orang itu tenggelam begitu cepat selama satu dupa penuh. Diperkirakan kedalamannya ribuan kaki di dalam tanah. Tiba-tiba, kesadaran spiritual Yang Chen menemukan bahwa ia telah mencapai dasar. Namun, dasar cairan ini bukanlah tanah. Yang Chen dan monster macan tutul baru saja menyentuh dasar cairan, dan tiba-tiba tubuh mereka lepas, tidak ada gravitasi lagi, tetapi tubuh mereka jatuh tanpa sadar dan jatuh ke ruang yang sangat luas. Peng-peng, keduanya seperti dua batu yang jatuh ke danau besar di bawahnya. Segera, kekuatan Feswood yang murni dan tak tertandingi, seperti binatang buas, dengan liar mengalir ke kedua tubuh itu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.